ketika ada orang NU kemudian bela dirinya bukan pencak silat dan pencak silatnya bukan Paganusa, maka patut diragukan ke-NU-annya. Jika ada orang NU ikut pencak silat tetapi pencak silatnya bukan Paganusa, maka patut diragukan ke-NU-annya. Ini adalah pernyataan yang dilontarkan oleh Gus Nabil. Setahu saya di video, saya ingat saya ini ya, beliau adalah ketua dari Paganusa. Baik dulur-dulur, pernyataan ini sangatlah sensitif apabila videonya ini dipotong. Tapi alhamdulillah saya mendapat berita yang viral ini, saya langsung mencari sumber videonya yang lengkap. Jadi saya tidak salah paham dengan perkataan beliau. Perkataan beliau yang tadi itu sangat ramai sekali di sosial media, terutama TikTok. Itu banyak orang yang membuat video, terutama orang-orang NU yang ikut aliran pencak silat selain Paganusa, seperti PSHT, KSPI, dan lain-lain. Kalau saya sendiri, saya dari PSHT. Oke dulur-dulur, perlu diketahui, kalau misalnya kita mendapatkan sebuah video tetapi kita tidak tahu secara lengkapnya, kita hanya tahu potongannya, dan kita langsung baper, kita langsung wah ini orang ini nggak bener. Nah, ini yang nanti menjadi timbul adanya permusuhan gitu. Timbul adanya konflik begitu ya. Jadi saran saya kalau mendapatkan sebuah video itu kita cari sumber videonya yang lengkap, kita tonton dari awal sampai akhir agar tidak salah paham. Contohnya seperti video ini. Untuk dulur-dulur Paganusa, saya minta izin untuk membuat video tentang ini supaya dari dulur-dulur pencak silat lainnya tidak salah paham. Insya Allah saya maksud apa yang dikatakan beliau, karena ada beberapa perkataan itu yang sangat sensitif. Langsung aja kita tonton videonya dulu ya, nanti kita tanggapin bareng-bareng. Nanti saya akan menanggapi apa yang saya tangkap dan nanti dulur-dulur bisa menyaringnya. Nanti kalau kurang paham silakan tonton lengkapnya ya. Nanti akan saya taruh link video tersebut. Kalau dari Paganusa sendiri mengalami tantangan apa dalam membesarkan Paganusa? Kalau kita bicara dari pencak silat dulu ya, tantangan pencak silat itu adalah di negara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Banyak orang yang nggak mau pencak silat, mereka lebih suka bela diri impor. Kalau menurut saya silahkan, Anda mau karate, Anda mau judo, mau yongmudo, mau muay thai, mau apa saja silahkan, tapi kuasai dulu pencak silat, baru kuasai yang lain. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bela diri dan dia tidak pencak silat, maka patut diragukan merah putihnya. Itu pencak silatnya. Nah, dulur-dulur, itu adalah sebagian video yang saya record. Mungkin di situ kita sudah paham ya maksud dari Gus ini. Kita ini sebagai orang Indonesia dianjurkan atau kita itu harus menanamkan rasa cinta kita kepada budaya Indonesia, terutama ini yang kita bahaskan dalam bidang bela diri. Nah, kita itu boleh ikut bela diri mana aja, tapi utamakan dulu kita itu bisa dulu produk Indonesianya. Kita cintai dulu produk dalam negeri gitu loh. Kita cintai dulu warisan leluhur bela dirinya gitu. Kalau kita udah bisa, nanti kita berkembangkan lagi, kita menjelajah ke bela diri yang di luar negeri. Mungkin seperti itu ya. Itu untuk poin pertamanya. Kemudian NU, di NU, ketika ada orang NU kemudian bela dirinya bukan pencak silat dan pencak silatnya bukan Paganusa, maka patut diragukan ke-NU-annya. Karena Paganusa ini menjadi satu-satunya bandom yang mengurusi bela diri, yang termaktub dalam ADRT NU, tidak ada yang lain. Bagaimana? Terus untuk yang kedua ini, potongan video yang kedua ini yang ramai banget di TikTok ini, yang ramai banget di TikTok. Jadi kalau yang saya tangkep ya, karena saya sudah nonton dari awal sampai akhir, Gus Nabil ini menjelaskan bahwasanya pencak silat yang alirannya NU itu satu-satunya hanya ada Paganusa, nggak ada yang lain. Kalau ke NU-an itu kan banyak ya, penjelasannya banyak. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Saya warga NU tapi saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Yang saya tangkap dari video itu, Gus Nabil itu menjelaskan bahwasanya yang mengurusi
pencak silat NU, yang mengurusi pencak silat NU itu ya Pagar Nusa, bukan yang lain. Karena saya sendiri dari PSHT itu tidak condong kepada satu agama. PSHT itu umum untuk semua agama. NU boleh ikut, Muhammadiyah boleh ikut, Kristen boleh ikut. Kalau PSHT ini umum. Nah, kalau Gus Nabil ini menjelaskan pencak silat yang condongnya, pokoknya yang asli dari Nahdlatul Ulama itu ya hanya Pagar Nusa. Begitu ya dulur-dulur ya. Jangan salah paham dulu. Nah, mungkin itu pendapat saya dulur-dulur. Insya Allah saya nggak baper sih dengan pernyataan beliau. Sekali lagi saya adalah orang NU. Pencak silat saya PSHT. Dan saya cinta PSHT. Saya senang menjadi warga PSHT. Tetapi saya juga tidak merendahkan Pagar Nusa. Nah, kalau dulur-dulur ini melihat video itu dari awal sampai akhir, percakapan itu poin pertama ya, percakapan itu membahas tentang satu abad NU. Nah, terus percakapan itu menjelaskan kita orang Indonesia itu harus mencintai bela diri dalam negeri. Kalau kalian pengen ikut karate dan lain-lain, Gus Nabil itu menyarankan kalian itu harus bisa dulu pencak silat. Nah, contohnya seperti PSHT dari saya. Kalau Gus Nabil itu kan dari Pagar Nusa, jadi dia menyarankan Pagar Nusa gitu. Cinta nomor 1 membahas satu abad NU, nomor 2 membahas kita harus cintai dulu pencak silat yang asli dari Indonesia, baru kita belajar bela diri yang dari luar negeri. Nah, terus Gus Nabil itu juga yang ketiga ini ya, tidak menyudutkan orang NU yang suka dengan PSHT karena dia sedang membahas PN gitu ya. Dia tidak membahas ke umumnya. Begitu ya dulur-dulur. Kalau saya sih ya silakan monggo-monggo aja. Kalau saya emang sukanya di PSHT karena saya nggak tahu, emang dari dulu nyaman di PSHT. Saya suka sedulurannya. Begitu ya. Mungkin videonya cukup sekian. Kalau misalkan saya ada salah kata, saya minta maaf untuk semua orang yang merasa tersinggung. Niat saya baik agar kita tidak ada nanti permusuhan cuma gara-gara video yang dipotong-potong. Saya menginginkannya itu semua perguruan yang ada di Indonesia walaupun beda-beda, tapi kita tetap bisa akrab gitu ya. Oke, dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.